Oke, ini adalah tugas dari kelompok satu dengan judul website jasa pangkas rambut pada Nostra Barbershop ya. Saya akan komentari dulu. Ini tugas dari 4 mahasiswa ini. Oke, kita lihat mulai dari Oke, ini adalah proses bisnisnya. Kalau saya baca sekilas sebelum ini sudah baik ya. Jadi kelompok ini sudah menguraikan secara detail mengenai pengolahan data yang ada saat ini atau cerita di sistem yang ada saat ini. Oke, ini sudah ada harganya ya. Price listnya ini, kemudian ini harga jasa pangkas rambutnya. Ini adalah nota pembayarannya. Oke, kita langsung masuk ke bab 3. Ini bab 2, oke, saya anggap sudah cukup baik. Ini bab 3, use case diagram tidak usah lagi, nak ya. Di 3.1 itu adalah data flow diagram. Nah, kalau kita lihat di level 0 atau diagram konteks, ini tidak boleh seperti ini data flow-nya. Ya, misalnya di sini kelompok satu tuh membuat melihat model rambut. Nah, ini nggak boleh karena kalau data flow atau simbol panah ini itu tidak boleh diawali dengan kata kerja, tetapi eh, ini adalah datanya. Nah, nama datanya apa? Nama data tidak mungkin diawali dengan kata kerja, ya. Kemudian yang kedua, eh, eksternal entity pelanggan harus konsisten dengan DFD level setelahnya. Karena kalau kita lihat di DFD level setelahnya itu menggunakan eksternal entity konsumen. Nah, kalau saya saran lebih baik menggunakan konsumen juga, ya. Kemudian ini ada nota pembayaran menuju ke konsumen atau pelanggan. Nah, kalau kita lihat di diagram level 0-nya itu tidak ada nota pembayaran. Nah, di sini ya dari proses ini menuju ke pelanggan. Nah, jadi semua data flow yang ada di DFD level 1 itu juga harus ada di diagram konteks. Kecuali yang menuju atau berasal dari data store atau simbol untuk penyimpanan. Oke, kelompok satu sudah membuat ada 3 proses karena juga sebelumnya juga sudah diskusi dengan Ibu ya. Yang pertama adalah kelola data master, kelola data pembayaran, dan yang ketiga itu adalah kelola data laporan. Oke, no problem. Tetapi untuk master pembayaran tidak. Jadi pembayaran itu berasal dari proses kelola pembayaran ya. Jadi kelola data master itu cukup untuk nyimpen data konsumen, pegawai dan jasa pangkas ya, sedangkan pembayaran itu memang berasal dari proses kelola pembayaran. Kemudian si konsumen kan nanti mendapatkan nota pembayaran berasal dari file apa? Tentu saja dari file atau data store pembayaran. Berarti ada panah dari data store pembayaran ini menuju ke proses kedua di mana akan menghasilkan nota pembayaran. Seperti itu ya, Nak ya. Kemudian ini adalah DUD level 1 proses 1. Nah, ini sudah cukup baik. Ada 3 proses yang berasal dari 3 data store, ya, konsumen, pegawai, ini bukan ID pegawai dan jasa pangkas. Oke. Tetapi yang dipanggil dari konsumen itu bukan email, misalnya ID konsumen. Yang dipanggil dari pegawai itu oke, ada kode pegawai. Yang jasa pangkas ini apa? Misalnya ID jasanya seperti itu, ya. Oke, DFD level proses 2 itu kan eh kelola, kita lihat dulu yang kedua itu adalah kelola pembayaran. Nah, kelola pembayaran itu berasal dari sorry, berasal dari 3 data store, bukan berasal dari laporan. Nah, berarti ini namanya salah. Level 2 proses 3, yaitu uraian dari kelola data laporan. Nah, laporan itu bukan berasal dari data store laporan data, tapi kayak misalnya nih laporan jasa pangkas atau kelola laporan jasa pangkas. Berasal dari mana? Berasal dari data store jasa pangkas. Pegawai berasal dari data store pegawai. Ya, pembayaran berasal dari pembayaran, konsumen berasal dari konsumen, bukan berasal dari laporan data. Karena di level sebelumnya tidak ada data store laporan data. Oke,
Nah, kalau kita lihat tadi kan ada ada 4 data store ya. Kita lihat apakah sudah sesuai IRD-nya. Konsumen oke, ada pegawai oke, ada jasa pangkas oke. Nah, nota pembayaran tidak ada, Nak. Kepala barber juga tidak ada. Laporan juga tidak ada. Pembayarannya mana? Nah, nggak ada. Jadi, samakan data store yang ada di DFD itu harus sama dengan entitas yang ada di IRD. Nah, saya tidak mengomentari kardinalitas ya, karena semua gambar ini masih salah. Nah, semua gambar ini masih salah. Oke, kita lihat desain eh, tabelnya atau filenya. Oke, yang pertama ada tabel konsumen. Nah, primary key-nya apa? Tidak mungkin primary key-nya itu adalah email. Tadi kan ada ID pegawai atau ID konsumen juga boleh. ID konsumen tambahkan ya. Kemudian sesuaikan apakah memang misalnya atribut dari konsumen itu perlu email, perlu nama, perlu nomor telepon. Saya rasa kalau cuman barbershop cukup dengan namanya saja cukup. Nama orang itu siapa, ya. Oke, kalau memang mau untuk komunikasi dengan konsumen supaya misalnya kalau dia mau mesen pegawai potong pangkasnya boleh pakai nomor telepon. Tapi kalau email saya rasa nggak perlu, cukup ID konsumen, nama konsumen dan nomor telepon atau nomor HP. Oke, pegawai ada ID pegawai. Nah, ini juga kurang. Nggak mungkin pimpinan atau kepala barbershop cuman tahu nama, nomor telepon dengan ID, alamatnya mana, ya kan? Oke, pangkas. Nah, pangkas ini jangan seperti ini, ya. Mestinya bukan model rambut, tapi nama jasanya. Jadi, yang pertama itu adalah ID jasa, yang kedua itu adalah nama jasanya. Nama jasanya tadi kan haircut dan apa. Nah, itu nama jasanya. Oke, baru harganya. Yang keempat itu bukan laporan tapi pembayaran. Nah, jadi primary key-nya itu adalah nomor nota. Nah, nomor nota nanti terhubung dengan beberapa atribut sebelumnya yaitu ID pegawai boleh, ID konsumen dan ID jasa, ya. Nah, baru masukkan kalau misalnya dalam satu nota itu lebih dari satu field, berarti ada jumlahnya, kemudian ada totalnya dan ada total jumlahnya, ya, total jumlahnya. Nah, kelompok satu itu berdasarkan diskusi tadi, ya, itu belum menghasilkan perangkat lunak. Jadi PR-nya selain revisi tadi, kelompok satu juga usahakan harus bisa menghasilkan perangkat lunaknya berdasarkan desainnya. Ya, berdasarkan desainnya ini kalau kita lihat berdasarkan diskusi tadi, desain interface-nya ini belum atau hasilnya ya di bab 4, sorry, di bab 4 hasilnya ini belum ada prosesnya atau belum ada codingnya. Nah, jadi sesuaikan semua yang Anda rancang di data flow diagram untuk data flow yang dihasilkan dari program harus dibuatkan desain interface-nya dan implementasinya di bab 4. Ya. Oke, saya rasa itu saja revisi dari Ibu. Silakan dikerjakan waktunya sampai dengan sebelum ujian akhir semester, ya, atau sampai dengan terakhir kelompok yang lain diskusi. Kita ini kan paling diskusi 2 minggu lagi, berarti paling lama 2 minggu lagi sudah selesai Anda mengumpulkan revisi dan kita akan kembali untuk presentasi hasil revisi. Saya rasa itu saja komentar saya mengenai tugas dari kelompok satu.